Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan materi terkait kelompok saya, kelompok 11, perihal produksi berita televisi bagian yang kedua. Nah, pada kesempatan kali ini saya dimandataris untuk menyampaikan materi atau memaparkan materi perihal proses siaran dan juga penanggung jawab dalam siaran. Baik, mari kita mulai untuk memperteli hal yang demikian. Adapun yang pertama, kita akan diperhadapkan tentang proses siaran. Mungkin alangkah baiknya kita membincang terlebih dahulu apa sih sebenarnya itu proses siaran. Nah, setelah saya membaca makalah dan juga mencoba untuk memahami makalah kami, maka saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwasannya proses siaran adalah proses yang telah terlalui fase yang telah terlalui sedemikian rupa, mulai daripada pengumpulan berita, pengumpulan gambar maupun diedit, dan berita yang telah diedit sedemikian rupa dan sampailah pada aspek tertentu untuk bagaimana kemudian berita tersebut akan disampaikan kepada khalayak ramai. Dalam artian berita tersebut akan disampaikan kepada ke muka umum. Nah, dalam proses-prosesnya itu pun memakan waktu yang lumayan lama, sebab ada pun beberapa pembagian yang telah terpilah-pilah di dalamnya, dan yang mungkin kita bahas pembagiannya. Yang pertama mungkin dalam penjabarannya, yakni yang poin pertama yakni dalam proses siaran yang poin pertama yakni program director. Nah, si program director ini adalah ia yang bertanggung jawab penuh untuk ia yang bertanggung jawab penuh untuk mengontrol jalannya berita tersebut, dan ia pun yang mengemandoi anggota-anggotanya untuk menyukseskan berita yang akan disampaikan oleh si presenter. Kemudian yang kedua adalah pengelola tampilan, biasa juga disebut dengan sebutan switcher. Nah, si switcher ini bertugas untuk mengelola tampilan yang dimaksud adalah tampilan, bisa juga tampilan dalam ruangan, misalnya dalam bingkai berita misalnya. Ia yang bertanggung jawab penuh atas hal yang demikian dan tetap pada perintah daripada si program director sebagai atasannya. Kemudian yang ketiga adalah kameramen studio. Nah, si kameramen studio ini bertugas untuk menyorot si presenter yang kemudian si presenter tersebut si kameramen ini mengambil gambar si presenter dan kemudian akan ditayangkan kepada khalayak nantinya. Kemudian yang ketiga yakni pengendali suara. Nah, setelah tadi kita membincang perihal kameramen, juga dalam aspek tertentu ada juga yang bertugas sebagai pengendali suara. Biasa juga disebut dengan sebutan audioman. Nah, si audioman ini bertugas untuk suara yang disampaikan oleh si presenter. Ia yang bertugas bertanggung jawab penuh atas hal yang demikian. Besar kecilnya suara yang dihasilkan, ia yang bertugas penuh atas intonasi suara yang akan disampaikan atau akan terpapar di televisi. Kemudian setelah pengendali suara, ada juga yang bertugas sebagai pemutar kaset. Nah, biasa juga disebut dengan sebutan PTR man, sebutan lumrah bagi kaum yang sudah terjun dalam dunia penyiaran. Nah, si PTR man ini bertugas untuk memutar kaset. Nah, biasanya di belakang layar si presenter ini sebenarnya ia hanya membaca, dan yang ia baca adalah kaset yang kemudian telah diputar oleh si PTR man dan ditampilkan ke dalam layar. Nah, itulah yang dibaca oleh si presenter. Kemudian yang komponen yang terakhir adalah si presenter itu sendiri. Dan yang komponen yang terakhir adalah si pengendali grafis. Nah, si pengendali grafis ini adalah ia yang bertugas
untuk bagaimana kemudian berita yang kemudian disampaikan oleh si presenter. Semisal anggaplah bahwa berita perihal kebakaran, maka si pengelola grafis ini bertugas untuk menampilkan sebuah gambar tentang kebakaran agar penonton yang melihat berita tersebut menangkap isi berita secara tidak langsung menangkap isi berita yang disampaikan oleh si presenter itu sendiri. Kemudian setelah kita tadi membincang perihal proses siaran, kita akan membincang lagi poin yang kedua, yakni penanggung jawab dalam siaran. Nah, sebenarnya penanggung jawab dalam siaran ini adalah secara umum adalah pimpinan redaksi, akan tetapi bisa juga diturunkan secara hierarkis. Dalam hal ini karena dalam beberapa bagian, karena dalam pembagiannya ada yang bertugas, kameramen bertugas sebagai yang mengambil gambar misalnya, maka ia pun turut ambil andil dalam pengambilan gambar tersebut. Makanya dia juga yang bertugas atau dia juga yang bertanggung jawab dalam hal ini, mempertanggungjawabkan gambar yang telah ia hasilkan, dan itu memang tanggung jawabnya. Kemudian setelah si kameramen yang bertanggung jawab, pokoknya setiap komponen dalam koridor si program director bertanggung jawab penuh atas berita yang disampaikan. Kemudian yang juga bertanggung jawab dalam hal ini yang paling penting untuk kita bahas adalah si presenter. Mengapa si presenter? Sebab si presenter ini ia yang membawakan berita, ia yang menyampaikan berita kepada muka umum. Makanya ia dituntut untuk bagaimana kemudian mampu untuk menyampaikan berita tersebut secara gamblang, kendati pun semisal lidahnya terpeleset misalnya, atau keluar daripada koridor berita yang akan disampaikan, tidak jadi soal. Yang penting berita yang kemudian disampaikan memang output yang kemudian berita ini yang ia tuju benar-benar tersampaikan kepada khalayak. Makanya si presenter ini dituntut untuk bagaimana kemudian berpenampilan semenarik mungkin, karena sebab kalau dalam ilmu komunikasi penampilan adalah bagian daripada serangan pertama untuk menarik minat khalayak. Makanya juga si presenter ini dituntut untuk mampu memberikan pembawaan berita semenarik mungkin untuk pemirsa yang menonton tidak jenuh dan tidak merasa bosan oleh berita yang kemudian disampaikan oleh si presenter itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu perihal materi yang kemudian saya bawakan tentang produksi siaran dan televisi, bagi produksi berita televisi bagian yang kedua. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih.